Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Ayu Dinda Sundari dari kelompok 3 angkatan 1. Kita akan membahas mengenai manajemen ASN, di mana manajemen pegawai negeri sipil sendiri merupakan pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi. Untuk kedudukan dan peran ASN sendiri, yang pertama, ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, bebas dari pengaruh atau intervensi golongan dan partai politik. Sedangkan untuk fungsi ASN sendiri, yang pertama yaitu sebagai pelaksana pelayan publik, di mana melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pelayanan publik. Diharapkan ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Diharapkan seorang ASN dapat mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk peranan ASN sendiri merujuk pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN dalam kurung PNS dan P3K berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk hak ASN dan hak P3K memiliki sedikit perbedaan, di mana untuk pengertian hak sendiri merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sedangkan untuk hak ASN sendiri diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berisikan gaji, tunjangan, pengembangan kompetensi, perlindungan, cuti, dan jaminan pensiun di hari tua. Sedangkan untuk hak P3K diatur pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berisikan gaji, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN sendiri merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan, di mana kewajiban ASN di sini ada 8 poin. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan NKRI. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, dengan adanya sistem merit ini sangat bermanfaat bagi jenjang karir kita, di mana yang diutamakan adalah kompetensi dan kinerja kita. Jadi yang namanya koneksi ataupun hubungan politik yang biasa kita sebut dengan orang dalam itu tidak bisa diperhitungkan.
karena yang penting adalah kompetensi dan kinerja kita. Dengan kompetensi dan kinerja kita yang bagus, maka karir kita pun akan ikut bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.